Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Kita angkat pujian, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagi-Mu, karena aku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagi-Mu, karena aku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Mari kita satukan dalam doa untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, seperti di dalam pujian ini, kami menyerahkan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami rela kehilangan apapun asal kami tidak kehilangan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah yang kami kerjakan. Engkau melawati setiap kami. Biarlah sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Buka ungkapkan rahasia firman-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara, pada sore malam hari ini tanggal 15 Agustus ya 2021 ya kita masih kena PPKM. Jadi pemerintah
ya masih terus melakukan hal ini demi untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 ya, dan kita semua memahami kerja keras pemerintah ini. Kita harus mengapresiasi, kita sebagai orang percaya harus terus mendukung dalam tindakan nyata dan dalam doa ya. Seperti setiap hari Minggu kita masih saja ibadah online, tapi biarlah lewat ibadah ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi kesungguhan kita untuk kita mendengar firman Tuhan ya. Kami yakin dan percaya ketika orang percaya memusatkan pikiran dan hatinya untuk firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan berkarya. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita semua sebagai orang percaya sebetulnya ya, sejatinya kita harus menyadari bahwa kita ini utusan Tuhan ya. Kita ini adalah kepanjangan dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia di mana kita ada, di tengah-tengah komunitas di mana kita ada, kita harus menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita akan memberikan teladan ya, memberikan contoh lewat peragaan hidup kita, peragaan nyata hidup kita bagi orang-orang sekitar kita. Dan ini sebetulnya tidak bisa dihindari bagi setiap orang percaya ya. Jadi ini tidak bisa dihindari bahwa setiap kita harus menyadari bahwa kita itu seperti duta-duta Kristus, utusan-utusan Kristus yang oleh kehendaknya kita ada di dalam komunitas ini, kita ada di dalam komunitas itu ya. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita harus bisa memberikan teladan, memberikan contoh melalui peragaan hidup kita, bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah banyak mendengarkan firman Tuhan ya, kita menjadi orang yang memberkati banyak orang. Ini harus dimengerti ya. Jadi kalau banyak orang khususnya orang-orang sekitar kita, mereka tahu bahwa kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen yang dalam seminggu itu bisa ibadah 2 atau 3 kali, dan orang melihat itu ya. Tetapi di balik itu Bapak Ibu Saudara, sejatinya ada seperti beban yang kita tanggung, yang kita pikul di pundak kita, yaitu apa? Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh mengucapkan semau kita, bertindak sekehendak kita ya. Karena yang di depan tadi saya katakan, kita ini seperti utusan Kristus ya, yang Alkitab katakan bagaikan surat terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya seperti dipagari ya, dipagari oleh suatu sistem ya. Sistem ini kebenaran yang kita pahami itu yang memagari, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa bertindak, berucap semau kita, sudah tidak bisa kita lakukan ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya bisa menunjukkan hal ini lewat peragaan hidup kita yang memberkati banyak orang, orang akan melihat dan dia akan menilai betapa agungnya ajaran orang percaya ini, sampai dia bisa menghasilkan orang-orang percaya yang berkualitas seperti ini, seperti ibu itu, seperti bapak itu, seperti anak muda itu ya. Jadi orang percaya akan kagum, mereka akan terpesona. Wah, memang orang Kristen ini berbeda dengan yang lain ya. Maka di depan saya katakan, kita tuh seperti menanggung beban, karena kita mengatakan kita orang Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus berarti artinya apa? Peragaan hidup kita harus sama, harus satu spirit dengan apa yang diperagakan Tuhan. Dan ini tidak ada pilihan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi inilah sesungguhnya
Inilah sesungguhnya yang sebenarnya bisa dikatakan inilah penginjilan yang efektif. Ya, penginjilan yang efektif itu seperti ini. Orang percaya hadir di tengah-tengah banyak orang percaya ada di tengah-tengah orang dunia, dan dia bisa memperagakan hidup yang memberkati banyak orang, dan mereka tidak menemukan cacat celah dari kita. Ya, cacat celah itu artinya kesalahan-kesalahan yang prinsip mereka tidak menemukan. Nah, inilah yang saya katakan, inilah sebenarnya dikatakan penginjilan yang efektif. Kita tidak perlu berteriak-teriak atau dengan suara lantang memperkenalkan nama Yesus, ya. Bapak Ibu harus percaya Tuhan Yesus penuh kuasa. Ya. Ada saatnya kita seperti itu, tetapi yang lebih efektif lewat peragaan hidup kita. Jangan kita hanya memberitakan tentang Tuhan Yesus, ya, nanti Tuhan Yesus mengasihi semua orang, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, Dia mengampuni, ya, Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan hidup orang percaya. Yang diperkenalkan itu. Nah, tapi di satu sisi orang yang mengenalkan Tuhan Yesus itu tidak menunjukkan peragaan hidup yang baik. Ya, ini yang dikatakan kontraproduktif. Apalagi kalau yang memperkenalkan Tuhan, yang sering ngomong tentang Tuhan Yesus, ya, dia sering ngomong tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, bagaimana dia ditolong. Tapi di satu sisi peragaan hidup dia tidak memberkati. Nah, ini justru mempermalukan. Ini mempermalukan kekristenan itu sendiri. Ya, itu mempermalukan kekristenan sendiri. Bapak Ibu Saudara harus ingat, harus menyadari bahwa saat ini generasi muda khususnya, ya, orang-orang yang dewasa, ya, bahkan orang tua, mereka itu memiliki kecerdasan yang sangat membanggakan. Ya. Jadi mereka itu begitu pintar menilai orang lain. Ya, mereka begitu pintar menilai orang lain. Kalau kita memberikan tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, terus ayo kita ngajak orang ke gereja, sementara perbuatan kita tidak menjadi berkat, mereka akan mentertawakan. Ya, mereka akan mentertawakan. Mereka dalam hati akan mengatakan, "Lah, kamu yang Kristen puluhan tahun aja masih seperti itu karakternya." Coba kita bisa membayangkan nggak orang narik-narik, ya, orang narik-narik orang lain ke Kristen, tetapi sementara orang Kristennya sendiri tidak mampu menunjukkan hidup kekristenan yang sesungguhnya. Ini kan menyedihkan, ya. Kan Kristen itu artinya pengikut Kristus, yang seharusnya bisa menunjukkan karakter seperti Tuhan Yesus. Ya, seharusnya mereka bisa menunjukkan karakter seperti Tuhan Yesus, sekalipun belum sempurna. Apalagi kalau karakternya itu benar-benar memberkati orang, benar-benar memberkati orang. Ya, yang sering saya katakan, lemah lembutnya nampak, ngalahnya bisa dilihat orang, murah hatinya bisa dirasakan banyak orang, rendah hatinya, orang akan melihat siapa dia. Nah, itu nanti suatu saat dia melihat bahwa kita tiap minggu ke gereja. Ya, ini penginjilan yang paling efektif itu di sini. Ya, penginjilan yang paling efektif itu di sini. Ya, murah hati itu harus lemah lembut, rendah hati, ya, disertai dengan karakter yang memang benar-benar membanggakan. Sampai orang itu tidak bisa mempersalahkan kita, seolah-olah kita itu tidak ada salahnya. Ya, mereka bingung karena kita sudah murah hati, kita sudah mengalah, kita rendah hati, ya, kita begitu mudah menolong orang lain. Nah, ini mestinya yang harusnya bisa diperagakan oleh orang percaya. Ya, maka Alkitab katakan, jadilah terang, jadilah garam. Ya.
Jadilah terang itu artinya apa? Kehidupan kita dilihat banyak orang. Ya, terang, banyak orang yang akhirnya bisa menerangi sekelilingnya, menjadi berkat orang-orang sekitarnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10, ya, kita lihat pembacaan kita pada sore malam hari ini, Injil Matius pasal 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Saat itu Tuhan mengatakan demikian. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, apakah ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang zaman itu? Ya, apakah ayat ini hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan saat itu? Atau ayat ini berlaku bagi semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat? Ya, tentu Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga berlaku bagi kita semua. Ayat ini bisa dikenakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman kemurahan ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memahami ayat ini, ya, kalau sudah tahu ayatnya, kan dikatakan, aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Ya. Jadi Tuhan itu mengutus kita. Tuhan itu mengutus kita, mengutus semua orang percaya. Kemana? Nah ini pertanyaan, kemana? Ya, kemana itu? Ya, itu tergantung panggilan kita. Ya, itu tergantung panggilan kita. Dan dimanapun panggilan kita, disitulah sejatinya Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara dan saya. Misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai pegawai negeri, ya udah di situ panggilan Bapak Ibu Saudara untuk mengabdi bagi Tuhan. Ya, jadi sebagai karyawan PNS, di situ Bapak Ibu Saudara itu mengabdi bagi Tuhan. Ya, jangan kita mengartikan mengabdi bagi Tuhan itu kalau jadi pendeta, jadi penginjil, itu salah. Jadi full timer di gereja itu salah. Semua kita itu mengabdi bagi Tuhan. Masalahnya adalah panggilan masing-masing kita berbeda. Ada yang dipanggil Tuhan untuk jadi PNS, ada yang dipanggil Tuhan sebagai aparat keamanan, ada yang dipanggil Tuhan sebagai ahli hukum, nanti dipanggil Tuhan sebagai tenaga kesehatan, dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya, itu semua panggilan kita, dan disitulah kita diutus. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita harus mengatakan, aku diutus oleh Tuhan di tempat ini, dalam komunitas ini. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pemilik toko atau pemilik warung, ya disitulah pengabdian Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ kita mengabdi dan kita tunjukkan bahwa memang dari hari ke hari apapun yang aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi baik makan atau minum atau melakukan apa saja, biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bekerja dimanapun kita bekerja, itu mengabdi bagi Tuhan. Jangan salah. Oh, yang melayani itu yang jadi leader, yang jadi singer, yang jadi pengkhotbah, pemain musik, itu yang mengabdi, itu yang melayani. Salah itu, konsep berpikir yang salah. Semua kita hamba Tuhan. Semua kita harus mengabdi bagi Tuhan. Karena semua kita harus meresponi, ya, semua kita harus meresponi korban Kristus di kayu salib. Itu harus kita responi dengan benar lewat peradaban hidup kita. Ya. Jadi dimanapun kita berada, disitulah panggilan kita, disitulah tempat kita mengabdi bagi Tuhan. Dan kita harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekarang
sudah pensiun, sudah sebagai oma, sudah sebagai opa karena usianya sudah 65 ke atas, bahkan lebih. Lah, itu pun mengabdi sebagai seorang oma, sebagai seorang opa. Itu pun mengabdi, tunjukkan kepada anak cucu dan menantu bahwa Bapak Ibu Saudara sampai umur sekian itu terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu kita tunjukkan. Ya. Kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, ya, bahkan kalau mungkin Tuhan berikan kemampuan secara finansial, kita masih rajin untuk menjadi saluran berkat. Kan kita banyak melihat nenek-nenek yang menjadi saluran berkat, ya, dia dapat uang dari anak cucunya, ya, dari anak-anaknya atau menantunya, sementara karena dia udah usianya lanjut, keperluannya udah nggak banyak lagi kan, baju juga nggak perlu banyak, apalagi penampilannya tidak perlu yang seperti anak muda. Jadi berkat-berkat yang beliau terima itu bisa disalurkan untuk banyak orang. Jadi sampai kapanpun kita itu bisa mengabdi bagi Tuhan. Ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan, di pundak kita lah nama Kristus dipertaruhkan. Coba kalau kita semua merenungkan hal ini, di pundak kita lah nama Kristus dipertaruhkan. Artinya apa? Apakah lewat perbuatan saya? Apakah lewat perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan, atau nama Tuhan menjadi ejekan, menjadi cemoohan? Ya, jadi nggak sembarangan. Ya, sebetulnya kalau kita memahami hal ini, kita nggak bisa sembarangan jadi orang percaya, karena kita membawa namanya. Ya coba anak kecil, ya, bukan anak kecil, anak remaja pemuda, kalau di lingkungan, kalau dia bandel, misalnya dia bandel, dia brengsek, dia suka bikin onar, pasti orang ini, itu anaknya siapa sih? Oh, anaknya bapak itu, anaknya bapak itu. Dia anak itu membawa nama bapaknya itu, bapaknya yang nggak tahu apa-apa kesebut, oh pantesan anaknya bapak itu. Ya, ini kan menyedihkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini diutus Tuhan. Diutus kemana? Ya, kita itu diutus bahwa kita itu pada kenyataannya kita itu ada di tengah-tengah orang-orang dunia. Ya, karena orang percaya itu kan minoritas, ya, kita itu minoritas. Jarang kita menemukan kelompok Kristen itu menjadi mayoritas, jarang. Tapi ada memang di daerah tertentu ada. Ya, di belahan Indonesia Timur, ya, Sulawesi Utara mungkin, ya. Tapi itu pun saudara-saudara kita juga harus berhati-hati. Jangan karena menjadi mayoritas seenaknya. Justru disitulah harus menjadi contoh. Ya. Ini loh, kalau orang yang mayoritasnya orang Kristen tuh masyarakatnya warnanya begini. Ya, mestinya mereka daerah-daerah yang memiliki mayoritas Kristen, mestinya dia bisa memperagakan hidup yang lebih baik dari tempat lain. Harusnya. Ya, kan tidak ada pilihan. Di situ mayoritas Kristen, tetapi kenyataannya masyarakatnya, kehidupan masyarakat di situ tidak lebih baik dari daerah lain yang mayoritasnya bukan Kristen. Ini kan memalukan. Ini sangat memalukan. Ya. Ini makanya setiap kita, mari kita merenungkan panggilan kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu berbicara tentang hewan. Ya. Hewan yang tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan serigala itu. Domba itu, kalau kita boleh ngomong, dia tidak punya senjata untuk membela diri, itu nggak ada. Hampir nggak ada domba itu. Ya.
Ayam masih ada tajinnya. Tapi kalau domba tuh hampir tidak ada. Nah, domba ini ada di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah serigala. Nah, ini kan berbicara tentang ini. Tentang bagaimana orang percaya ini ada di tengah-tengah komunitas di luar orang percaya. Ya, jadi orang percaya ada di tengah-tengah komunitas orang-orang dunia. Dan ada kemungkinan orang-orang percaya ini akan mendapatkan perlakuan yang tidak ramah. Ada kemungkinan orang-orang percaya ini akan mendapatkan perlakuan yang tidak ramah atau kurang ramah. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus menggambarkan kita orang percaya itu seperti domba di tengah-tengah serigala, ini tentu gambaran dari keadaan yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Coba kalau kita membayangkan domba itu dilepas, ya, ini domba beneran dilepas benar-benar di lingkungan serigala. Apa yang terjadi dengan domba itu? Ya, tidak perlu waktu lama, pasti domba itu akan dicapik-capik oleh serigala itu. Dia dimangsa, ya. Dan domba itu pasti tidak cukup punya kekuatan untuk membela diri, tidak mungkin. Ya, domba satu, serigala satu, waduh, nggak bisa, pasti habis. Nah, Tuhan Yesus membayangkan seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita tuh memang seperti domba, artinya kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan secara fisik orang-orang dunia, dan memang kita tidak diajarkan, tidak diarahkan untuk melawan orang-orang yang memusuhi kita itu secara fisik. Kita tidak diajarkan seperti itu, ya. Dan menurut hitungan manusia normal, domba itu pasti akan celaka. Domba itu pasti akan binasa karena dia binatang lemah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya. Nah, kenapa Tuhan mengumpamakan domba di tengah-tengah serigala? Ya, yang dikatakan tadi, ya, domba tengah serigala, sebab itu adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau domba itu mengandalkan kekuatannya, dia tidak mungkin menang dari serigala itu. Maka bagaimana domba itu harus cerdik sehingga dia tidak menjadi mangsa dari serigala itu. Domba itu harus cerdik supaya bagaimana dia tidak menjadi mangsa dari serigala itu. Ya. Nah, ini berbicara bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika kita yang minoritas ini ada di tengah-tengah orang-orang dunia, dan mungkin di antara mereka itu banyak yang ganas. Ya, artinya ganas itu artinya dia tidak ramah sama kita dan cenderung inginnya menyerang kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya? Ya, memang faktanya, memang kalaupun kita diumpamakan serigala, bukan berarti mereka serta-merta bisa membunuh kita. Enggak juga. Tetapi ini hanya berbicara tentang bagaimana kita sebagai domba itu kalau mau mengandalkan kekuatan kita tidak mungkin menang. Maka Tuhan katakan, kamu cerdik seperti ular. Ular itu kan terkenal dengan cerdiknya, ya, yang dia kiasan dari iblis, ya. Ular itu kan kiasan dari iblis sampai dia memperdaya Hawa dan kemudian Adam sampai mereka jatuh dalam dosa. Itu kan diperdaya oleh ular. Itu cerdik, ya, cerdik. Dia bisa memutarbalikkan perkataan Allah sampai Hawa itu mempercayai ular ini. Oh iya ya, benar ular ini. Karena begitu cerdiknya dia mengolah kata-kata, kalimat
dari Allah yang disampaikan, yang dipesankan kepada Adam dan Hawa. Yang jadi cerdik ular. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang minoritas, kita tidak diajarkan untuk mengandalkan kekuatan fisik, konfrontasi secara fisik kita tidak diajarkan. Tapi kita tidak boleh dimakan oleh serigala, kita tidak boleh dikuasai oleh serigala itu. Nah, maka kita harus cerdik. Kita harus cerdik. Ya. Kita harus cerdik. Ini serigala itu kan menggambarkan orang-orang dunia. Orang-orang dunia yang dia mengadopsi, dia memiliki filosofi dunia, itu kan kecenderungannya hidup menuruti keinginan daging. Nah, orang-orang dunia ini ada yang secara sadar, ya, ada yang secara sadar dia ingin, ya, ada yang secara sadar dia ingin mengganggu iman percaya kita, menguji iman percaya kita, menarik supaya kita melupakan Tuhan. Ada orang-orang dunia yang dengan sadar melakukan itu, tetapi ada orang-orang dunia yang melakukan itu, tetapi dia tidak ada tujuan untuk membawa orang percaya itu menjadi pengikutnya, enggak. Tetapi tetap dia mengajak orang percaya itu. Ya. Akhirnya orang percaya ini apa? Ketergantungannya dengan orang dunia ini sangat kuat. Dan Bapak Ibu Saudara kan bisa melihat, kita bisa melihat berapa banyak anak-anak muda dari orang-orang percaya yang memiliki teman akrab orang dunia, yang pelan akhirnya orang muda itu terseret, ya, tidak memiliki keterbebanan untuk melayani Tuhan. Ke gereja tetap ke gereja, ibadah tetap ibadah, tapi tidak ada keterbebanan untuk mengabdi bagi Tuhan. Dia merasa tidak bersalah karena orang muda, orang Kristen muda ini dia punya teman akrab orang dunia. Ya, akhirnya irama hidupnya ikut, dijak goes, ya, sepedahan tuh ikut, ya, tanggal merah pergi kemana, nanti dijak mancing ikut, dijak kemana ikut, jadi selalu mengikuti. Ya, memang orang dunia itu tidak punya tujuan supaya dia nggak ke gereja, supaya dia tidak menjadi orang Kristen yang taat. Dia nggak ada tujuan. Orang dunia itu hanya dia punya kesenangan yang kuat dan dia merasa cocok dengan ini. Tetapi sekali lagi memang ada orang-orang dunia yang memang punya niat, tujuan menarik mereka. Dia akan terus membongkar fakta bahwa kekristenan itu salah, bahwa kekristenan itu nggak benar, kekristenan itu sesat. Ya, banyak menteror. Nah, ini kalau kita nggak kuat, kita kan kayak domba, mereka banyak dan mereka lebih seringkali menggunakan kekuatan fisik. Maka kita harus apa? Kita harus cerdik. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita minoritas, kita nggak boleh dikuasai oleh serigala-serigala itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi memang Tuhan, kalau Tuhan katakan domba di tengah-tengah serigala, itu memang kadang-kadang ada suatu keadaan yang tidak mungkin kita hindari, suatu keadaan yang tidak mungkin kita hindari. Jadi kita harus tetap di situ. Ya, jadi kita nggak mungkin, wah, kelompok ini, waduh, kita keluar dari perusahaan ini, karena di situ banyak orang, banyak orang dunianya, kita pindah. Nanti di perusahaan baru, di sana kita juga nggak cuma dikit, banyak orang dunia, kita keluar. Lah, kalau kita pindah-pindah, kita nggak bisa merintis karir dengan baik. Kita tetap ada di komunitas itu. Kita tidak harus meninggalkan komunitas itu, tetapi kita tidak boleh terpengaruh oleh komunitas itu. Ya. Maka kalau ayat Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi yang menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, itu memang ada kalanya Tuhan itu mengizinkan kita, ada di tengah-tengah orang-orang yang, maaf kata, brengsek.
Jadi Tuhan mengizinkan kita ada di tengah-tengah orang yang sangat mengganggu kita. Tuhan mengizinkan. Ya. Memang ayat lain mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak. Ya, jadi kalau kita bergaul dengan orang yang buruk merusak iman kita. Tapi kalau ini kan kita tidak bergaul. Kita tidak bergaul dengan mereka. Tapi kita tidak bisa menghindar, kita harus ada di komunitas ini, di tempat pekerjaan ini. Ya sudah, ayat ini berlaku. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Mari kita cerdik. Ya, bagaimana sekalipun kita lemah, kita minoritas, tapi kita tidak dimakan oleh serigala itu. Kita tidak di bawah cengkeraman, ya, kita tidak di bawah cengkeraman serigala-serigala itu. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi cerdik ini satu tindakan atau langkah nyata kita yang akan membuat kita itu aman, dari terkaman serigala itu. Atau dengan kata lain, yang akan membuat kita itu aman dari pengaruh orang-orang dunia. Ini yang paling penting. Ya, jadi kecerdikan kita itu harus benar-benar meyakinkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya itu aman dari terkaman mereka, aman dari pengaruh filosofi dunia yang dianut mereka. Dan ini penting. Ya, kita tidak bisa bersahabat dengan mereka, tidak bisa. Tapi kita juga mungkin tidak bisa menghindar dari mereka. Kalau Tuhan tidak izinkan kita meninggalkan komunitas itu. Ya. Nah, ini cerdik ini yang harus dimiliki semua orang percaya. Ya. Jadi cerdik ini termasuk ini Bapak Ibu Saudara. Cerdik ini termasuk jangan kita tertipu oleh semua akal bulus mereka. Ya, jadi kita jangan tertipu oleh semua yang dirancang oleh orang-orang ini yang di depan kelihatannya manis. Ya, di depan kelihatannya manis, kelihatannya indah. Tapi ujungnya dia merancangkan sesuatu yang jahat. Ini enggak boleh. Kita harus cerdik. Nah, kasus ini seringkali kita jumpai pada anak-anak muda yang pacaran. Anak-anak muda kita yang pacaran dengan non-Kristen. Itu hati-hati. Harus cerdik. Ya pertama dia manis, ini seolah lemah lembut, seolah dia bisa nurutin kita. Seolah-olah. Padahal di balik hatinya dia merancang sesuatu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kan kenyataannya banyak anak-anak muda kita terhilang karena mereka meremehkan hal itu. Ini tidak boleh terjadi. Ya, kita harus cerdik. Kalau Tuhan katakan tidak, ya sudah tidak. Ya jangan kita nawar lagi. Oh Tuhan, tapi dia baik, tapi dia perhatian, dia sayang. Enggak. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Apapun alasannya. Ya, apalagi yang orang percaya ini perempuan, wanita, udah banyak kelemahannya. Ya di sini harus cerdik Bapak Ibu Saudara. Para orang tua pun juga harus cerdik. Bagaimana ketika melihat situasi yang dialami anak-anaknya, dia cerdik untuk memagari anak-anaknya itu supaya tidak terpengaruh oleh filosofi dunia ini. Nah, ini yang penting. Kita jangan silau dengan kebaikan mereka. Kita jangan silau dengan kasih mereka. Misalnya setiap ke rumah bawain ini, kalau pergi dari luar kota, luar negeri selalu membawa kenang-kenangan, membawa sesuatu yang bernilai. Jangan silau. Ya. Yang kita takutkan itu memang dia punya skenario yang sangat halus untuk menarik orang percaya itu keluar. Nah, ini sangatnya cerdik. Ya. Jadi serigala itu tidak harus orang yang berangasan yang akan mencidrai kita secara nyata, enggak. Mereka bisa juga dia adalah orang-orang manis di sekitar kita. Orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang baik, murah hati, bisa. Tapi
jangan disangka mereka tidak punya agenda. Ya, jangan-jangan dia punya agenda untuk merontokkan iman kita. Nah, ini yang paling bahaya. Merontokkan iman anak-anak kita, ini yang paling bahaya. Ya. Jadi serigala itu bentuknya macam-macam. Intinya dia akan menerkam kita untuk membawa kita itu keluar dari kekristenan. Intinya itu. Ya. Jadi kita diseret keluar untuk kita tidak boleh ada di lingkungan orang percaya. Ya, maka saya katakan memang mereka tidak memangsa kita secara nyata, tetapi dia menularkan filosofi dunia yang membahayakan. Atau mereka dengan jelas dia memiliki skenario yang halus untuk menyeret orang Kristen itu keluar dari kehidupan kekristenannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang ayat ini yang menjadi sulit atau yang menjadi berat untuk kita lakukan adalah dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini yang saya renungkan, waduh, nggak gampang. Ya, tulus artinya apa? Artinya tulus itu adalah orang-orang yang ketika dia melakukan sesuatu itu tanpa motivasi apapun. Jadi dia orang yang mudah tergerak untuk menolong orang lain tanpa motivasi. Ya, tanpa motivasi. Tulus. Jadi biasanya orang-orang yang tulus, ini biasanya orang-orang yang tulus itu biasanya orang-orang yang memiliki belas kasihan yang kuat. Ya. Jadi orang yang memiliki belas kasihan, rasa belas kasihan terhadap sesama yang kuat, itu biasanya tulus. Ya, kebanyakan tulus. Dan orang-orang seperti ini dia tidak akan memandang apakah dia dari golongan A, golongan B, apakah dia dari etnis ini atau etnis itu, apakah dia dari agama ini, agama itu. Dia nggak mandang. Kalau memang dia orangnya tulus, sama siapapun dia akan tulus. Ya, kalau memang dia orangnya tulus. Ya, ada kan orang tulus tapi untuk kelompoknya sendiri, untuk di luar kelompoknya dia nggak bisa, itu nggak tulus. Ya. Dan ini ada Bapak Ibu Saudara, orang seperti ini ada terhadap orang yang tidak seiman pun dia bisa tulus, apalagi terhadap orang yang seiman. Ya. Jadi orang yang tulus ini, ketika dia dalam keadaan sulit pun, dalam keadaan tidak ideal pun, karena perlakuan orang lain yang membuat dia tidak nyaman, dia tetap bisa berbuat tulus. Lah, ini yang luar biasa. Maka saya kata ayat ini sulit. Kalau misalnya dikatakan cerdik seperti merpati, itu tidak terlalu sulit. Tapi disambung dengan cerdik seperti ular, tulusnya seperti merpati. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, kita ada di tengah orang-orang dunia yang filosofinya sedikit jahat, ya, yang penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan motivasi. Mereka bisa tidak ramah terhadap kita, bahkan dia bisa merancang sesuatu untuk mencelakakan kita, bisa. Tapi di satu sisi kita disuruh tulus dengan orang-orang seperti ini. Coba bayangkan. Kita disuruh tulus dengan orang-orang seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara disuruh tulus itu bukan hanya di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga besar, dengan istri, dengan anak-anaknya, dengan saudara kandungnya tulus. Tidak, dimanapun. Bahkan ketika kita ada di tempat yang kita merasa tidak nyaman, di situ pun kita harus tulus. Nah, itu sulitnya. Ya. Karena kalimat ini tidak tidak terpisahkan. Ya, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Titik. Enggak. Jadi di tengah-tengah serigala pun, ya, di tengah-tengah serigala yang sudah ingin memangsa kita harus tetap bisa menunjukkan ketulusan kita. Coba betapa pengajaran Kristen itu agung dan mulia. Coba kita membayangkan saja. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah orang baik,
Misalnya di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah saudara kandung, di tengah-tengah keluarga besar, di tengah-tengah orang percaya, Bapak Ibu Saudara tidak bisa tulus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah lingkungan yang seperti dikatakan itu, di tengah-tengah serigala, Bapak Ibu Saudara bisa tulus. Tidak mungkin. Ya. Jadi itu ukurannya. Kalau di tengah-tengah keluarga besar saja sudah tidak bisa tulus, dia tidak mungkin bisa tulus di tempat lain. Ya, tidak mungkin. Maka saya katakan tulus itu sangat penting. Karena tulus itu salah satu karakter ilahi, karakter yang dimiliki oleh Tuhan itu tulus. Ya, ketulusan Tuhan itu dibuktikan dengan ucapannya ketika dia menderita disalibkan. Dia katakan, ampuni Bapa, ampuni dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, ya, orang-orang Yahudi itu nyata-nyata dia menyiksa Tuhan, menyalibkan Tuhan, nyata-nyata, suatu benar-benar dirancang untuk itu. Tapi Tuhan mengatakan dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu tidak mungkin keluar dari mulut orang yang tidak tulus. Mengampuni loh, ya, mengampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya itu memang saya merenungkan, ya, semakin saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya merasa betapa beratnya menjadi orang percaya itu. Ya, betapa beratnya. Kalau di rumah saja sudah nggak bisa tulus, di keluarga besar tidak bisa tulus, mustahil di tempat kerja dia bisa tulus. Ya, maka di rumah, di keluarga besar, di rumah tangga kita, di keluarga besar kita berusaha harus terus melatih, membiasakan diri untuk tulus. Ya, jangan kita tulusnya karena dia baik sama kita. Waduh, itu bukan kekristenan yang membanggakan. Itu sama sekali. Ya, sama sekali. Ya, jadi tulus ini sangat penting karena ini menunjukkan karakter ilahi yang harus ada di dalam diri kita. Karakter ilahi yang harus ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, orang yang tulus dia akan mudah berbuat baik. Ya, orang yang tulus memang dari dalam hatinya dia tulus, dia akan mudah berbuat baik. Tetapi orang-orang yang berbuat baik, tidak semua orang yang berbuat baik itu disertai dengan sikap yang tulus. Ingat, tidak semua orang yang berbuat baik itu disertai sikap yang tulus. Buktikan. Ya, kadang-kadang baiknya itu bersyarat. Kadang-kadang baiknya itu ada maunya. Ada yang dia bidik sehingga dia baik sama kita. Itu tidak tulus. Orang kalau tulus, dia tidak merancang apapun. Dia disakiti, dia dikecewakan, tetap bisa tersenyum. Dia tetap bisa memeluk, tetap bisa menolong, tetap bisa dia ngobrol-ngobrol dengan penuh keakraban. Itu orang tulus. Gampang loh. Sebenarnya nilai orang tulus itu gampang. Ketika Bapak Ibu sudah pernah menyakiti seseorang, nggak lama aja ngobrol. Kita lihat matanya. Ya, pasti dia nanti bingung karena dia nggak tulus. Ya, lempar muka, ya, nggak mau natap kita, dia melengos, itu kelihatan dia nggak tulus. Padahal tulus itu penting. Orang yang tulus itu pasti orang yang mudah memaafkan. Itu rentetannya. Orang yang tulus itu orang yang mudah memaafkan, orang yang mudah berbuat baik, orang yang tidak punya motivasi apapun dalam berbuat tulus. Ya. Dan masalahnya yang menjadi berat adalah Tuhan menyuruh orang percaya tulus itu bukan di tengah-tengah keluarga, bukan di tengah-tengah orang percaya, tapi di tengah-tengah serigala pun kita harus tulus. Coba. Ini bukan masalah yang sederhana. Ya, ini bukan masalah yang sederhana.
Ini sangat berat. Sangat berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan menutup telinga mendengar khotbah ini. Jangan memalingkan muka, nggak mau tahu. Ya, Tuhan tahu loh isi hati saudara. Ya, saya mengatakan sehebat apapun saudara menjadi pemain musik, sehebat apapun saudara menjadi VL, bahkan sehebat apapun khotbah saudara, kalau saudara tidak tulus, pasti dipersoalkan oleh Tuhan. Suatu saat Tuhan akan tunjukkan kamu tidak tulus. Pasti Tuhan sangat mudah untuk mencari jalan mempermalukan orang-orang yang tidak tulus. Saya harus mengatakan begini, saya mendorong supaya siapapun yang mendengar kebenaran ini, berbuatlah setulus-tulusnya. Jangan punya motivasi apapun. Jangan punya motivasi apapun. Ya. Masalahnya yang sering kita hadapi Bapak Ibu Saudara, ini terus terang, ini persoalan klasik. Ya, ini persoalan klasik dan saya pun pernah merasakan. Ya. Masalahnya yang sering kita hadapi adalah kadang kita di tengah-tengah orang percaya atau saudara sendiri, kita tidak merasakan ketulusan di antara mereka. Atau mungkin kita sendiri yang nggak tulus. Ya. Kita merasakan ketidaktulusan mereka atau kita sendiri yang belum bisa benar-benar tulus. Nah, itu kan ironis. Ya. Padahal Alkitab mengajarkan di tengah-tengah orang dunia yang jahat pun, yang akan menjahati kita tetap disuruh tulus kok. Ya. Tentu Tuhan menyuruh, Tuhan mengutus, ya, menyuruh murid-muridnya supaya cerdik dan tulus itu tidak mungkin tidak ada maksud. Pasti ada maksud kenapa Tuhan menyuruh kita untuk tulus. Ya. Jawabannya satu tuh. Supaya orang-orang dunia itu tahu betapa agungnya kekristenan itu. Supaya orang-orang dunia itu, supaya mereka tahu betapa agungnya kekristenan itu. Kalau mereka melihat orang Kristen yang mereka licikin, tapi tetap bisa menolong, tetap bisa memeluk, tetap bisa murah hati, dia akhirnya pasti mengatakan, wah memang orang ini baik. Orang ini baik. Ya mungkin dia tidak mengatakan secara vulgar di depan banyak orang, tapi dalam hatinya dia pasti mengatakan, orang ini luar biasa. Sudah saya jahatin, saya perlakukan dia seenaknya, tetap dia tulus. Ya, jadi Tuhan menyuruh para murid untuk melakukan cerdik dan tulus itu bukan tanpa tujuan. Tuhan mau mengatakan biar dunia melihat betapa agungnya kekristenan itu. Ya, betapa agungnya kekristenan itu. Ya, kalau di tengah-tengah orang-orang di tengah orang-orang dunia kita dianjurkan seperti itu, apalagi di tengah orang-orang percaya, keluarga besar kita harus bisa. Dan masalahnya sekali lagi, seringkali kita justru gagal menunjukkan tulusnya itu. Di tengah-tengah keluarga besar kita gagal, kita nggak berhasil menunjukkan ketulusan kita. Nah ini yang repot. Ini yang repot. Ya. Jadi dua hal ini kalau dia dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya, tulus seperti merpati, dan orang percaya bisa mewujudkan. Ini potensi besar orang seperti ini akan memenangkan banyak jiwa. Potensi orang seperti itu akan memenangkan banyak jiwa. Mungkin dia orang yang melihat itu tidak akan menjadi Kristen, tidak. Ya, mungkin karena dia sudah gak enak. Tetapi orang yang melihat itu, dia pasti membela kekristenan, membela kepentingan orang Kristen. Mungkin dia tidak menjadi Kristen, tapi dia pasti membela orang-orang Kristen. Nah itu cukup. Ya, kita memang tidak bisa memaksakan
siapa yang kita deketin harus menjadi Kristen seperti kita. Kita tidak bisa memaksakan. Yang bisa kita lakukan adalah memberitakan kabar baik dan memberi teladan hidup yang bagus. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja, gerakan dia menjadi orang percaya, menjadikan seseorang untuk menjadi orang Kristen itu bukan urusan kita, Bagi kita yang paling penting itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan yang lebih penting mereka bisa melihat peragaan hidup kita yang memberkati. Maka saya katakan, orang-orang yang tulus, yang diperlakukan bagaimanapun juga tetap bisa tulus, dia potensi untuk memenangkan banyak jiwa. Dia memiliki potensi yang besar untuk memenangkan banyak jiwa. Masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus realistis. Kita harus realistis bahwa saat ini dalam pandemi COVID-19 ini semua orang sulit. Ada sebagian kecil yang mungkin nilai kekayaannya bertambah, ada sebagian kecil, ada. Tetapi kebanyakan dari kita itu semuanya penghasilannya menurun. Istilahnya kalau dulu bisa nabung sebulan 3-4 juta, bisa nabung 2 juta, 1 juta, sekarang tidak berutang itu sudah puji Tuhan. Tidak utang ke orang lain untuk menutup kebutuhan kita sehari-hari itu sudah puji Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya di satu sisi kita merasakan betapa beratnya kita hadapi kondisi saat ini. Tapi di satu sisi sebenarnya ada tantangan. Ada tantangan yang kalau kita berani melangkah, kita berani menerobos itu, kita akan jadi orang-orang yang diingat oleh banyak orang. Coba renungkan. Sementara orang lain, wah mana mungkin hari gini ada orang yang misalnya ngasih uang 1 juta, misalnya gitu. Hari gini ada orang yang ngasih uang sekian ratus ribu. Tapi kenyataannya ada orang-orang percaya yang berani melakukan hal itu. Tapi beraninya, ingat, beraninya bukan karena keinginan daging supaya diwah orang lain, bukan. Tapi memang karena Roh Kudus gerakan, kamu harus tolong itu. Nah, ini yang akan diingat banyak orang. Di tengah-tengah yang kondisi yang sulit ini kita bisa membantu orang, pasti dia akan mengingat. Kita tidak mengharapkan dia akan membantu kita, enggak. Tapi paling tidak orang itu akan terkesan dengan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Tapi masalahnya adalah sulit melakukan hal ini. Saya tidak menutup mata, begitu sulitnya keadaan saat ini. Maka saya katakan, jangankan bisa nabung. Dalam sebulan kita tidak pinjem ke orang lain itu sudah puji Tuhan. Tapi semua kita harus bersabar. Dan kita juga harus optimis karena pemerintah kita, para petinggi-petinggi, para petinggi di negeri ini bekerja keras untuk membawa keadaan menjadi lebih normal. Jadi kalau PPKM itu terus diperpanjang, jangan kita ngomel, jangan kita mendumel. Kita harus memiliki cara pandang yang luas. Coba kalau kita memposisikan diri kita ada di pemerintahan itu, setiap hari lihat, wah, yang kena COVID 30.000, yang kena COVID 60.000, makin naik 70.000. Kita bisa stres. Dengan adanya PPKM diperpanjang sudah mulai surut, sabar saja. Sabar. Kita harus membantu pemerintah dengan apa yang bisa kita lakukan. Berdoa itu pasti. Tindakan nyata itu yang ditunggu. Tindakan nyata itu yang ditunggu. Jadi tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tugas yang sangat berat. Tapi disitulah Bapak Ibu Saudara akan menunjukkan keagungan kekristenan. Banyak orang akan berdecak kagum. Orang ini diperlakukan sudah kayak gitu, masih bisa tulus. Ingat, kita membawa nama Tuhan. Di pundak kita
kita membawa nama Tuhan, nama besar Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai nama yang mulia itu menjadi cemoohan karena orang-orang percaya tidak mampu menggelar hidup yang memberkati banyak orang. Jangan sampai. Ya, perlu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Perlu perjuangan, tapi yakinlah. Kalau kita ada niat, ada komitmen, Roh Kudus akan memampukan kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku genggam perintah-Mu dan ku lakukan. Hanya Engkau ya Tuhan, tujuan hidupku, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Tidak mudah kami melakukan apa yang Engkau perintahkan itu. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu tidak mudah. Perlu kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, untuk memberagakan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kami serahkan sidang jemaat-Mu, GSKI Aliat Cimanggis, juga orang-orang yang tekun mengikuti ibadah streaming ini. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak cucu menantu mereka. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara yang kami cintai dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk bahu-membahu, bersatu hati untuk membawa bangsa ini berhasil mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan menyembah nama-Mu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.